Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Drake. Dan malam itu, terlihat Drake sedang memasuki sebuah toko jual beli barang-barang antik. Drake kemudian masuk ke dalam toko. Minutes. Okay. This is my watch. Ternyata, maksud dan tujuan Drake datang ke sini adalah untuk menjual sebuah jam tua kepada si pemilik toko. Drake mengatakan kalau jam itu sangat antik dan berasal dari abad pertengahan. Mid-century French. Si pemilik toko lalu memeriksa jam tersebut dan ia mengatakan kalau jam ini adalah KW alias palsu dan kemungkinan akan dihargai dengan murah. Lalu, saat si pemilik toko mau bernegosiasi soal harga, rupanya Drake telah bersembunyi dan tak lama dari itu, tiba-tiba setelah ledakan tersebut, semua rekan Drake yang sedari tadi menunggu di luar bergegas masuk lalu mereka pergi ke ruangan bawah tanah. Ternyata di ruangan bawah tanah itu ada sebuah markas tersembunyi dan klub malam yang dikhususkan untuk para mafia Rusia yang digunakan untuk mereka berpesta. Tanpa basa-basi, Drake dan rekan-rekannya pun langsung bereaksi. Setelah menghabisi beberapa penjaga, mereka pun lalu menyandra orang-orang yang bekerja di sana. Drake kemudian menangkap dan memaksa seorang akuntan milik mafia Rusia untuk menunjukkan di mana para mafia Rusia ini menyimpan uang-uang mereka. Awalnya si akuntan enggan memberitahu, namun Drake secara tiba-tiba langsung menembak telinga si akuntan. Karena tidak ada pilihan lain dan tidak mau mati sia-sia, pada akhirnya si akuntan terpaksa menunjukkan lokasi di mana uang-uang milik para mafia Rusia itu disimpan kepada kelompok Drake. Oh. You guys don't even know who you're stealing from, do you? You're so gonna regret. Setelah berangkas uangnya dibuka, Drake dan rekan-rekannya segera mengambil uang yang ada di sana dan memasukkannya ke dalam beberapa koper, dan diperkirakan jumlah uang tersebut lebih dari 20 juta dolar. Setelah semua uangnya diangkut dan siap untuk dibawa pergi, Drake tanpa ragu melakukan hal ini. Singkat cerita, Drake dan komplotannya sudah berada di markas dan mereka baru saja selesai menghitung semua uang hasil rampokan. Tak lama dari itu, datanglah seorang bapak-bapak tua yang diketahui bernama Roddy yang merupakan dalang dan pimpinan dari kelompok mereka. Di sini, Roddy bertanya apakah aksi mereka lancar. Mereka pun kompak menjawab, "Lancar bos," dan sesuai dengan rencana awal. Lalu Roddy mengatakan kalau semua uang ini akan dibawa ke Alaska dan disimpan selama beberapa minggu untuk menghilangkan jejak, dan apabila kondisi sudah dipastikan aman, maka uang-uang ini baru akan dibagikan secara merata kepada mereka semua. Setelah menyusun rencana untuk membawa uang-uang tersebut, lalu semua uangnya dimasukkan ke dalam pesawat. Dan tidak lupa, Roddy sengaja menempelkan alat pelacak atau GPS pada salah satu koper tersebut untuk kepentingan pelacakan lokasi uang-uang itu nantinya. Roddy kemudian menugaskan satu orang pilot untuk membawa uang tersebut dan si pilot harus berjanji untuk memastikan semua kopernya aman sampai ke tempat tujuan. Di langit malam itu terlihat ketika si pilot dalam perjalanan untuk mengantar uang-uang itu, ia malah terjebak cuaca buruk dan terkena badai. Sampai di suatu ketika pesawat yang ia bawa kehilangan kendali dan terkena sambaran petir. Pesawat itu pun terbakar kemudian terjatuh dengan membawa semua uang yang ada di dalamnya.
Adegan lalu berpindah ke 5 bulan kemudian setelah tragedi jatuhnya pesawat yang membawa uang hasil rampokan Drake dan kelompoknya. Di suatu hutan belantara yang sedang diselimuti dinginnya salju, di sini kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini, yaitu seorang gelandangan yang hidup sebatang kara bernama Harlan, yang hari itu terlihat tampak lusuk dan sering menghabiskan hari-harinya di tengah hutan. Pagi itu, setelah sarapan dengan sedikit makanan, Harlan melakukan aktivitas seperti biasa, dan kebetulan hari ini Harlan berniat pergi untuk mengambil jala yang kemarin sudah ia pasang di tengah danau. Harlan kemudian berjalan menyusuri jalan bersalju untuk pergi menuju danau yang dimaksud. Tak lupa, Harlan juga menyiapkan alat-alat untuk menangkap ikan yang biasa dia gunakan. Sesampainya di tujuan, jala yang dipasang oleh Harlan berhasil menangkap beberapa ikan dari dalam danau yang sudah membeku itu. Saat Harlan hendak mengambil ikan hasil tangkapannya, di saat yang sama, perhatian Harlan teralihkan dan dia dibuat terkejut karena ia melihat tangan manusia yang telah membeku di atas danau. Tanpa pikir panjang, ia pun segera membuka bongkahan es yang ada di sekitarnya. Ternyata, tangan itu adalah tangan dari si pilot yang dulu diperintahkan oleh Rodi untuk membawa semua uang hasil rampokan mereka. Tak lama dari itu, Harlan lalu menemukan sebuah koper yang berada tak jauh dari mayat si pilot. Harlan lalu mengambil koper itu dan ketika koper itu dibuka, Harlan sangat terkejut saat mengetahui isi koper itu adalah uang yang berjumlah sangat banyak. Di sini, Harlan juga melihat pesawat si pilot yang tenggelam di dalam danau. Tanpa ia sadari kalau di dalam pesawat itu masih ada beberapa koper-koper uang yang tersisa. Setelah mengalami kejadian yang aneh hari ini, Harlan memutuskan untuk kembali ke pinggir hutan dan pada malam harinya, Harlan memandangi koper yang penuh dengan uang itu sambil menikmati ikan hasil tangkapannya siang tadi. Keesokan harinya, adegan berpindah ke salah seorang janda beranak satu bernama Annie. Diketahui kalau Annie adalah seorang sheriff atau polisi yang tinggal di salah satu desa terpencil di daerah tersebut. Pagi itu, sebelum pergi bekerja, Annie mendatangi tetangganya dan menitipkan putrinya karena ia akan pergi bertugas. Dan kebetulan putri Annie sedang terkena flu hari itu. Thank you, Carol. You're a lifesaver. He's family to me. Annie lalu pergi ke kantor dengan mengendarai mobilnya. Kemudian saat Annie sampai di depan kantornya, terlihat ada 2 orang pria yang sedang berbincang dengan rekannya si Annie. Annie pun menghampiri mereka. Di sini rekan Annie memberitahu kalau 2 orang ini meminta izin untuk memancing di tengah danau. Namun, dengan tegas Annie menolak dengan alasan kondisi es di danau sudah mulai menipis dan sebentar lagi akan cair, sehingga itu akan sangat membahayakan mereka berdua. Choice is yours. You're fucking kidding me. Rain check then. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang pastor yang sedang berceramah kepada jemaahnya di salah satu gereja. We're all sinners. I was a sinner. It's human. But if you do sin, then you gotta repent. Kemudian tak lama dari itu, muncullah Drake yang langsung tersenyum saat dirinya melihat si pastor. Ternyata, si pastor ini adalah salah satu rekan Drake yang waktu itu ikut dalam aksi perampokan di bawah perintah Rodi.
Setelah acara di gereja selesai, Drake lalu menghampiri si pastor dan mengatakan kalau alat pelacak atau GPS yang mereka pasang di salah satu koper telah aktif The tracker was tripped, Ben. dan posisinya kini ada di sekitar hutan yang tak jauh dari tempat mereka. Oleh karena itu, Drake ingin mengajak si pastor untuk mencari dan menemukan koper-koper itu sekarang juga. Awalnya, si pastor menolak karena ia telah memutuskan untuk insaf dan bertobat, dan dia tidak mau lagi berkecimpung di dunia kriminal. Drake lalu mengatakan bahwa apabila si pastor menolak, maka bos mereka yaitu Pak Rodi pasti akan marah besar dan akan menghabisinya. Karena merasa takut nyawanya terancam, pada akhirnya si pastor menyetujui ajakan Drake, dan saat mereka keluar, terlihat di luar sudah ada rekan-rekannya yang lain yang sedari tadi memang telah menunggu mereka berdua. There's a little blood on every dollar bill, don't you think? Adegan lalu berpindah kepada Annie. Siang itu, saat melakukan patroli di sekitar danau, Annie menjumpai seorang kakek yang mobilnya terjebak di dalam es. Annie pun menawarkan bantuan kepada si kakek. Ketika Annie hendak memasangkan tali untuk menarik mobil si kakek, Annie bertanya kepada si kakek siapa pria yang berjalan ke arah mereka itu. Si kakek lalu menjawab kalau pria itu bernama Harlan dan sesuai dengan kabar yang beredar, dikatakan bahwa Harlan sering pergi ke hutan dan berkeliling danau guna untuk mencari keberadaan istrinya yang hilang. Kemudian saat Harlan mendekati mereka, Annie bertanya apa yang sedang dibawa oleh Harlan. Harlan menjawab kalau ia membawa ikan hasil pancingannya dari danau. Tapi Annie yang curiga dan penasaran segera memeriksa koper yang dibawa Harlan. Dan saat ia membuka koper itu, Annie menemukan uang yang sangat banyak di dalam koper tersebut. Harlan pun menjelaskan kalau uang itu ia temukan di tengah danau di area hutan. Namun, Annie yang masih merasa curiga, ia pun langsung menangkap Harlan untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi. Annie kemudian mengikat tangan Harlan. Annie juga menghubungi rekannya agar segera datang ke lokasi ini dengan alasan ia baru saja menangkap seorang pemburu liar. Name of Harlan. It's Alex. Just send me your location. It's no problem, Manny. Beberapa saat kemudian, mereka dihampiri oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah kelompok Drake. Annie mengatakan bahwa sebaiknya mereka pergi karena lokasi ini berbahaya. Tak mau berbasa-basi, Drake langsung menodongkan senjata dan bertanya di mana uangnya karena berdasarkan GPS yang ada di HP Drake. GPS itu menunjukkan kalau uang tersebut ada di sekitar sini. Kemudian, si pastor mencoba memeriksa ke dalam mobil si kakek tua dan ia hanya menemukan satu buah koper. Just one case. Lalu, Drake kembali bertanya kepada Annie di mana koper yang lain. Annie yang memang tidak tahu menahu soal koper uang tersebut, ia pun hanya menggelengkan kepala. Namun, saat Drake akan menarik pistolnya dan akan menembak Annie, tiba-tiba dalam aksi baku tembak ini, sayangnya si kakek berhasil dihabisi oleh mereka. Sedangkan untuk Harlan dan Annie, mereka berdua mencoba kabur. Namun satu rekan Drake mencoba melawan Harlan. Tapi dengan kehebatannya Harlan berhasil menjatuhkan orang tersebut. Setelah kejadian itu, ternyata Drake masih hidup. Karena ia memang memakai rompi anti peluru. Namun, mereka tidak bisa mengejar Harlan dan Annie disebabkan oleh ban mobilnya kempes karena terkena tembakan. Drake lalu meminta satu rekannya untuk mengganti ban mobilnya terlebih dahulu. Drake kemudian menghubungi seorang pria gundul yang merupakan salah satu rekannya yang mengejar Annie dan Harlan yang kabur ke arah barat. Adegan kembali kepada Annie yang bertanya tentang koper-koper itu apakah Harlan telah menyembunyikan sisanya. Harlan menjawab kalau ia hanya mengambil satu koper dan ia mengatakan bahwa mungkin saja sisanya masih ada di dalam pesawat yang terjatuh
di dalam danau yang telah membeku. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba mobil Annie mengalami masalah dan mesinnya tidak mau dihidupkan lagi. Pada akhirnya, Annie melepaskan ikatan di tangan Harlan, lalu mereka berdua pun memasang tali ke tubuhnya masing-masing yang bertujuan untuk agar mereka tidak tenggelam apabila ada salah satu dari mereka terperosok ke dalam danau, mengingat esnya sudah mulai mencair. 1 jam kemudian terlihat Annie dan Harlan yang kini mulai kesulitan disebabkan oleh es yang mulai mencair. Tak berselang lama, Drake dan rekannya sudah menemukan mobil yang dipakai Annie dan Harlan saat kabur tadi. Saat rekan Drake akan mengejar menggunakan mobil, tiba-tiba No, the ISO gear! Now move slowly to the other seat. Bad feeling about this pen. Don't worry, stay calm. We're getting you out. You are safe. Bullshit! setelah berhasil menyelamatkan rekan mereka, Drake akhirnya menugaskan si Gundul untuk mengejar Annie dan Harlan menggunakan speed mode. We'll take the truck. Sementara itu, terlihat Annie dan Harlan yang masih berusaha keluar dari es yang sudah mulai mencair. Mereka melihat dari kejauhan si Gundul yang mulai mendekat. Harlan dan Annie pun bergegas untuk mencapai daratan. Lalu setibanya di darat, Harlan langsung menuju ke camp tempat biasa dia tinggali. Harlan lalu mengambil senjata berupa panah yang biasa ia gunakan untuk mencari ikan, termasuk juga beberapa perangkap untuk beruang. Setelah itu, dengan cepat Harlan mulai memasang jebakan beruang di beberapa titik, karena memang si Gundul sudah hampir sampai di tempat mereka berdua. Fuck. Only got that one shitty. That snowmobile if I'm gonna get a shot. Lalu saat si Gundul tiba, ia pun langsung menembaknya Harlan dan Annie, dan inilah yang terjadi. Run! Selang beberapa saat, pasukan Drake datang melewati pesisir danau. Lalu satu rekan Drake yang bernama Serena terlihat tampak sangat khawatir dengan keadaan si Gundul. Hingga saat Serena sampai di lokasi itu, ia menyadari kalau si Gundul sudah wafat. Ternyata, tersingkaplah fakta kalau Serena ini adalah pacar dari si Gundul. Serena pun berjanji akan membalaskan dendam kematian pacarnya tersebut. It's gonna be okay. You're gonna pay for this. It's gonna be okay. Sore harinya, tampak Harlan dan Annie yang terus menyusuri hutan. Harlan mengatakan kalau ia mulai terkena hipotermia dan kakinya mulai tidak terasa karena suhu yang semakin ekstrim. Annie lalu menjawab kalau Harlan harus sabar karena mereka sebentar lagi akan sampai ke tujuan. Namun tiba-tiba, ternyata itu adalah pasukan Drake yang sudah berhasil mengejar mereka. Di sini, Drake meminta Serena agar mengincar Annie dan jangan sampai menembak apalagi membunuh Harlan. Sebab hanya Harlanlah yang tahu lokasi jatuhnya pesawat mereka. Setelah itu, terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka di medan yang sulit dan licin. Annie yang menyadari kalau pasukan Drake mengikuti mereka lewat jejak kaki, ia pun mengajak Harlan untuk berjalan di air. 1 jam kemudian, Annie dan Harlan pun mulai naik ke darat, sedangkan pasukan Drake masih kebingungan karena mereka kehilangan jejak dan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Annie dan Harlan.
Setelah memperhatikan sekitar, si pastor akhirnya menyadari kalau mereka berada di area hutan larangan yang mana jalan yang mereka lewati sekarang adalah tempat yang sering dipakai untuk berburu beruang. This medicine wheel, sacred. Si pastor lalu meminta semua rekannya agar berhati-hati dan selalu waspada. Namun, Serena yang tidak memperdulikan hal tersebut, pada akhirnya dia harus masuk ke sebuah lubang dan kakinya terkena ranjau beruang. Ia pun berteriak kesakitan dan meminta tolong. Serena! Ah, fuck! Fuck! Malam harinya, pasukan Drake menemukan sebuah gubuk kosong. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Drake dan yang lainnya lalu mencoba untuk mengobati kaki Serena yang tadi terkena jebakan ranjau. I'm gonna fucking kill them! It's on me. No. And we're stronger as a... Dan saat kaki Serena sudah diobati, ia pun berkata kepada Drake, apakah kita bisa membalas mereka? Drake menjawab kalau target mereka sekarang adalah Annie. Sementara untuk Harlan, jika ia sudah menunjukkan lokasi di mana pesawatnya, maka Harlan pun akan langsung dihabisi. Kembali kepada Annie dan Harlan yang kini memasuki sebuah gua, dan di sini terlihat Harlan yang mengalami hipotermia atau kedinginan yang ekstrim. Annie terus mencoba menguatkan Harlan dengan mengatakan kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Annie bertanya, apakah Harlan sering tinggal di hutan ini untuk mencari istrinya? Harlan menjawab kalau istrinya sudah lama meninggal akibat overdosis. Not looking for her. She OD'd. We lost our daughter, Kaya. Waktu itu, Harlan yang ternyata merupakan tentara pasukan khusus yang sedang bertugas di Afghanistan. Ia telah menikah dan mempunyai 1 orang anak dan anaknya itu terkena penyakit langka yang mengakibatkan ia harus meninggal di usia 5 tahun. Karena terpukul atas kematian anak mereka, istri Harlan frustasi hingga mengalami overdosis yang mengakibatkan ia meninggal. Jadi, alasan Harlan sering pergi ke hutan bukan untuk mencari istrinya, melainkan untuk menenangkan diri. Kembali ke pasukan Drake yang kini didatangi oleh sebuah mobil. Ternyata yang datang adalah bos mereka yang tak lain dan tak bukan adalah Pak Rodi. I know how this looks, but we got everything under control. Di sini, Rodi mengatakan kepada Serena kalau mereka pasti bisa membalas kematian pacarnya, yaitu si Gundul. Setelah itu, Rodi bercerita tentang masing-masing anggota yang ia rekrut dari pertama Drake hingga yang terakhir bernama Isco. Nah, ini dia orangnya. Lalu, Rodi mengatakan kalau mereka ini baru saja menghabisi 2 orang temannya si Isco. Ternyata, temannya Isco ini adalah 2 orang yang kemarin meminta izin memancing di danau kepada Annie. Kedua temannya ini diminta oleh Isco untuk mencari koper tanpa sepengetahuan Pak Rodi dan anak buahnya. Beruntung, Rodi sudah menyadap semua ponsel milik anak buahnya, hingga Rodi tahu kalau Isco sedang melakukan pengkhianatan. Di sini, Isco terus meminta maaf karena mengaku salah. Namun, tanpa ragu, Rodi langsung menghabisi Isco. Rodi kemudian mengajak semua pasukannya untuk pergi ke sebuah destinasi terbengkalai yang ada di ujung barat. Keesokan paginya, terlihat Annie dan Harlan yang kembali melanjutkan perjalanan ke dalam gua. Di sini, Annie mengatakan jika di ujung gua ini ada sekelompok suku Eskimo yang mungkin bisa membantu mereka. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun akhirnya bertemu dengan kepala suku Eskimo yang bernama Doji. Annie lalu menceritakan kepada Doji kalau ia dan Harlan sedang diburu oleh sekelompok orang jahat. Dan setelah semuanya dijelaskan, Doji dan para anak buahnya pun membawa Annie dan Harlan ke kampung mereka. Di tengah perjalanan,
Doji mengatakan kalau mereka harus berhati-hati karena di dalam danau di sekitar sini terdapat gas metana yang sangat mudah terbakar. It's methane, explosive gas in those bubbles. Doji, Annie, dan Harlan akhirnya sudah tiba di pemukiman milik suku Eksimo. Lalu, di suatu kesempatan Harlan berbincang dengan Doji, si kepala suku Eksimo. Di sini, Harlan bertanya kepada Doji, kenapa Doji tinggal di tempat seperti ini? Doji menjawab kalau kelompoknya adalah sekelompok orang-orang miskin yang tidak mempunyai uang. Doji mengatakan apabila mereka tinggal di pedesaan, maka kelompoknya hanya akan menjadi bahan hinaan oleh orang-orang desa. Mendengar hal itu, Harlan pun menceritakan kepada Doji tentang lokasi jatuhnya pesawat yang berisi koper uang yang ia temukan beberapa hari lalu. Adegan berpindah kepada Rodi yang kini mendatangi sebuah destinasi terbengkalai. Di sini Rodi mengatakan kalau mereka tidak perlu mencari Annie dan Harlan karena mereka berdualah yang pasti akan mendatanginya. Di waktu yang sama, Annie dihampiri oleh rekan serifnya karena sebelumnya Annie telah menghubungi si rekan. Lalu Annie bertanya kepada si rekan kenapa ia datang sendiri. Bukankah ia meminta membawa pasukan lebih dari 10 orang? Si rekan menjawab kalau pasukan polisi yang lain sebentar lagi akan datang ke tempat ini. Lalu si rekan bertanya apakah Annie sudah mengetahui lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Annie yang mendengar hal itu pun bingung karena ia belum sama sekali menceritakan tentang apapun terlebih tentang pesawat dan koper-koper uang itu kepada rekannya. Annie kemudian mulai menyadari kalau si rekan pasti sudah bersekongkol dengan pasukan Rodi. Namun, belum habis kecurigaan Annie, tiba-tiba si rekan langsung menodongkan senjata. Di sini, si rekan meminta Annie dan Harlan untuk ikut dengannya mendatangi Pak Rodi. Give me the bag. Give me, come on. Nobody try anything. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Harlan mengatakan jika ia bisa memberitahu lokasi jatuhnya pesawat tanpa harus membawa dirinya dan Annie ke kelompok Rodi, Harlan akan memberitahu asalkan si rekan harus berjanji akan melepaskan dia dan Annie. Si rekan yang memang mata duitan itu pun langsung setuju dengan usulan Harlan. Sementara itu, Rodi dan pasukannya tampak senang sebab mobil si rekan Annie sudah mulai terlihat ke arah mereka. Di dalam mobil, rekan Annie yang diberitahu Harlan kalau di dalam tasnya terdapat sebuah peta yang menunjukkan lokasi jatuhnya pesawat itu. Ketika si rekan mencoba mengambil peta yang dimaksud dan memasukkan tangannya ke dalam tas milik Harlan, tiba-tiba setelah mobilnya terjatuh, si rekan mengalami pingsan, sedangkan Harlan dan Annie tengah mencoba keluar dari mobil tersebut. Singkatnya, setelah Harlan dan Annie berhasil keluar, ternyata si rekan masih hidup dan langsung menodongkan senjata. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Back! What? You shot the sheriff. Rhodes. di sini mereka tidak akan langsung menghabisi Harlan sebab Harlan belum memberitahu di mana lokasi jatuhnya pesawat. Pak Rodi lalu meminta si pastor agar menghabisi Annie sekarang juga. Namun, si pastor menolak dan mengatakan jika ia sudah tidak mau menghabisi siapapun dan lebih baik Rodi saja yang menghabisi Annie. Namun, sebelum tewas, si pastor mengeluarkan korek api sambil berkata kalau ia tidak mau mati seorang diri. Lalu si pastor melemparkan korek api tersebut dan Rhodes! Your jacket! Your jacket! Come on, Rhodes! Get on the ground! Annie! Harlan lalu mencari Annie yang sedari tadi pergi entah kemana.
Pada akhirnya, Harlan berhasil menemukan Annie yang ternyata sedang ditodong oleh Drake. Di sini, Drake berjanji akan menghabisi Annie apabila Harlan masih belum memberitahu di mana lokasi pesawatnya terjatuh. Namun tiba-tiba, pada akhirnya Harlan berhasil menghabisi Drake. Beberapa hari kemudian, Annie menghampiri Doji, si kepala suku Eximo. Annie mengatakan kalau polisi hanya menemukan uang 4 juta dolar di dalam pesawat yang telah terjatuh. Sementara uang tersebut seharusnya ada 20 juta dolar. Lalu Annie bertanya, kenapa Doji di saat yang sama bisa membeli banyak rumah untuk sukunya, termasuk membangun rumah sakit dan fasilitas lainnya. Doji menjawab kalau ia membeli rumah untuk sukunya dan membangun rumah sakit, itu semua hasil dari dirinya memancing. Mendengar hal tersebut, Annie langsung tersenyum lalu pergi keluar. And then it's going to be in the water, and the other fish is going to get it. And this? We'll put this in here. Ternyata, di luar tampak putri Annie yang sedang bermain bersama Harlan. Diberitahukan kalau Annie dan Harlan akan segera menikah, karena memang putri dari Annie juga sudah ingin sekali mempunyai bapak baru. Is Harlan teaching you the right way to use? Please, Mom,